Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan lagi kebenaran Tuhan yang akan mempersiapkan kita untuk mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk menikmati lagi isi hati-Mu ya Tuhan. Kami buka hati berbicara bagi kami. Urapan-Mu atas hamba-Mu, sehingga setiap kata dan kalimat yang dilepaskan memberikan manfaat di dalam perjalanan hidup kami, khususnya di sepanjang hari ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita ada pada sebuah masa yang memang semakin hari semakin sulit. Peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini menimbulkan begitu banyak perubahan. Dan kita tahu bersama bahwa Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati, dia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi negeri kita dan kemudian mengkonfirmasi bahwa kondisi yang sedang terjadi ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya resesi ekonomi di negeri kita. Resesi ekonomi merupakan kondisi di mana terjadi penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, saudara tahu bahwa apa yang sedang kita alami di hari-hari ini itu merupakan dampak daripada wabah atau pandemi yang mengglobal ini. Apalagi kita masyarakat yang ada di Jakarta dan sekitarnya, hari-hari ini diberlakukan kembali PSBB yang ketat. Dan ini menimbulkan begitu banyak perubahan, begitu banyak ketegangan. Ini memicu banyak orang menjadi tertekan. Apa yang tertekan? Jiwanya tertekan. Nah, kalau kita melihat, kalau kita membaca berita, kita mengikuti fakta kehidupan di hari ini, maka sudah tentu akan begitu banyak orang yang nantinya akan menghadapi tekanan-tekanan jiwa. Belum resesi saja, banyak alasan untuk orang jadi stres. Banyak orang galau, banyak orang gagal paham. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kita akan merenungkan sejenak pembacaan firman Allah di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi kita lihat di sini bahwa pemazmur sedang berkata kepada dirinya sendiri. Padahal kita tahu bahwa pemazmur adalah seorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Dia adalah seorang pelayan, dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia menikmati kedekatannya dengan Tuhan. Dia punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Tapi pada bagian ini kita melihat bahwa pemazmur pun berterus terang. Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Dia bilang, kenapa engkau tertekan, hai jiwaku? Walaupun demikian kita bersyukur pada bagian terakhir pemazmur ini tetap melatih dirinya untuk terus berharap kepada Tuhan di dalam ketertekanannya. Pemazmur ini khususnya Bani Korah, dia pernah mendeklarasikan tentang imannya, pengharapannya di dalam menghadapi tekanan-tekanan hidup, di dalam menghadapi tekanan jiwanya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, di sana dikatakan begini. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan semakin lama makin kuat.
hendak menghadap Allah di Sion. Nah, kalau saudara baca kalimat daripada Mazmur 84 ayat yang ke-6 dan 7 ini merupakan sebuah deklarasi dari Bani Korah. Dia membuktikan bahwa ia bukan orang biasa. Walaupun dia bukan orang biasa, ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang tegang dalam hidup ini, dia pun bisa mengalami tekanan jiwa yang luar biasa. Nah, kalau seorang yang begitu dekat dengan Tuhan masih bisa mengalami tekanan jiwa, bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan penjaga menara? Tentunya kalau kita mau jujur, setiap kita pernah mengalami masa sulit dalam hidup kita. Tentunya kalau kita jujur, semua kita pernah mengalami tekanan atas jiwa kita. Nah, memang ada begitu banyak penyebabnya ya. Pola hidup yang berantakan, pola makan yang kacau, waktu yang tidak terkelola secara baik, dan lain-lain. Itu merupakan penyebab terjadinya tekanan jiwa. Makanya di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat, Yesus bilang bekerja selagi hari siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Jadi secara jelas, secara hurufiah, Yesus pun menganjurkan kepada kita bahwa waktu untuk bekerja itu siang hari. Malam hari kita harus beristirahat. Tetapi karena tuntutan-tuntutan di dalam kehidupan kita, kadang-kadang siang diubah menjadi malam. Malam berubah menjadi siang. Pola hidup yang kacau balau itu terjadi. Tapi Alkitab juga memberikan alasan yang lain bahwa seseorang bisa mengalami tekanan di dalam kejiwaannya. Kenapa? Alasan yang lain itu karena dosa yang menyebabkan tekanan-tekanan itu. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua, di sana dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kita lihat dosa itu merupakan penyebab terjadinya tekanan di dalam kejiwaan seseorang. Tetapi ada alasan lain di mana orang mudah untuk mengalami tekanan jiwa. Pada pembacaan firman Tuhan di dalam ayat-ayat yang lain, ketika seseorang mengalami tekanan, maka sebenarnya tidak serta-merta itu karena kurang istirahat, itu karena pola makan yang tidak baik, atau pola hidup yang tidak baik, atau karena dosa. Kadang-kadang tekanan jiwa itu terjadi bukan karena itu. Tapi bagian yang ketiga kita bisa melihat bahwa karena iblis sedang terusik. Kenapa iblis terusik? Karena kita sedang dekat dengan Tuhan. Karena kita sedang melakukan proyek besar Tuhan, yaitu misi penyelamatan Tuhan atas orang-orang atau atas umat manusia. Dan kita terlibat di dalamnya. Makanya kalau saudara yang terlibat di dalam pelayanan, sadar atau tidak, saudara sedang ada di dalam satu zona yang tidak nyaman bagi dagingmu, yang tidak nyaman bagi kehidupan secara keseluruhan kita. Kenapa? Sekali lagi, karena iblis sedang terusik. Mungkin saudara berkata, mana mungkin orang seperti saya kok iblis bisa terusik? Bisa, saudara-saudara. Kalau kita mulai terlibat lebih dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan, apalagi saudara terlibat sebagai seorang penjaga menara, saudara berjaga-jaga atas dirimu, saudara berjaga-jaga atas orang-orang yang saudara kasihi, saudara sayangi, saudara cintai, saudara punya misi atas mereka agar mereka juga masuk di dalam keselamatan Tuhan. Itu tidak mudah. Iblis berusaha menggoncangkan kita dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang kita nggak nyangka. Efesus 6 ayat 12 bilang bahwa peperangan kita ini bukan melawan manusia di bumi. Kita berperang melawan penguasa di udara,
roh-roh jahat di angkasa, dan kuasa dari dunia kegelapan ini. Ketika kita sedang menjalani misi penyelamatan dunia, maka iblis tidak senang. Itu sebabnya status kita akan berubah menjadi musuh iblis. Dulu ketika kita bangun siang, kita terlambat, kita nggak berdoa, nggak apa-apa, iblis nggak terusik. Justru dia senang. Wow, saya tidak perlu godain orang ini. Belum digodain sudah tergoda. Tapi kalau kita mulai merapatkan barisan kita, apalagi menjadi penjaga menara, tidak gampang, saudara-saudara. Waktu kita menjadi pelaku dosa, kita hidup dalam dosa, iblis tidak terusik. Tapi sekali lagi, iblis akan terusik waktu saudara dekat dengan Tuhan. Waktu saudara masuk lebih dalam di dalam misi penyelamatan dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan kadang-kadang kita merasa seperti ini. Tekanan jiwa kita itu hanya berlangsung beberapa saat, tapi kita sudah merasa terlalu lama kita susah, dan seakan Tuhan tidak menjawab doa kita. Nah, saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup kita, kita juga bisa mengalami apa yang dinamakan lost control. Kita sudah tidak terhubung lagi dengan menara penjaga. Dan kita sudah tidak tahu lagi kemana kita harus mengarahkan perjalanan hidup kita. Saudara menghadapi ekonomi yang sulit, saudara menghadapi tekanan-tekanan yang dahsyat secara jiwani. Mungkin saudara bingung dan saudara berdoa seakan Tuhan tidak jawab. Tapi bukan berarti Tuhan melepaskan saudara. Bisa berkata amin? Justru dalam kondisi demikian, Tuhan sedang merendah. Jadi waktu kita merasa seakan Tuhan tinggalkan kita, percayalah saudara, itu masa-masa setan lagi terusik dengan keintiman kita dengan Bapa di sorga. Karena itu jangan pernah berkata dalam tekanan jiwa seperti ini, jangan saudara merasa Tuhan meninggalkan saudara. Amin. Tuhan tetap ada bagi kita. Iblis memang terusik dan goncangan terjadi. Namun saudara harus percaya bahwa kita sedang menerobos penghalang untuk mencapai sebuah kemenangan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Yang harus kita lakukan dalam menghadapi penyebab tekanan-tekanan secara kejiwaan kita adalah terus berharap kepada Tuhan. Makanya pemazmur bilang apa? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Amin. Jadi pemazmur berkata bahwa memang dia mengakui dia sedang ada dalam tekanan jiwa. Jiwanya tertekan, gelisah dalam dirinya. Tapi dia melatih dirinya, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Ini yang harus kita taruh dalam hidup kita. Waktu kita menghadapi tekanan jiwa, yang harus kita lakukan adalah taruh terus harap kita kepada Tuhan. Dia berlari tidak jadi lelah, dia berjalan tidak jadi penat. Kenapa? Karena dia taruh harapnya kepada Tuhan. Kenapa dia berharap kepada Tuhan? Karena telah terbukti Tuhan selalu ada bagi kita dalam setiap musim hidup kita. Amin, saudara. Tekanan jiwa seperti apa yang saudara alami? Kalau saudara sudah introspeksi diri, ternyata bukan karena dosa-dosa kita, tapi taruhlah karena dosa kita. Taruhlah karena kita menerobos sistem secara alamiah dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami kegelisahan, kita mengalami tekanan jiwa. Tapi percayalah, ketika kita terus berharap kepada Tuhan, Tuhan sedang membuat sebuah pelangi yang indah. Pelangi kasih Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena itu, terus berharap kepada Tuhan, terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penolong satu-satunya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih banyak buat firman-Mu yang menghidupkan kembali kami. Ada di antara kami yang sedang patah semangat, ada di antara kami yang lemah iman. Tapi kami bersyukur, seorang yang hebat dekat dengan Tuhan pun dia tidak merahasiakan kegalauannya. Dia berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?
Mungkin kami juga berkata kepada jiwa kami, mengapa engkau tertekan? Tapi kami bersyukur kami diberikan alasan bahwa ketika kami sedang tertekan, bisa jadi karena iblis sedang terusik. Karena itu kami tidak perlu berlambat-lambat, berlarut-larut di dalam tekanan ini. Kami terus membangun harap kami kepadamu, bahwa di dalam Yesus tersedia pertolongan yang pasti. Waktu kami mengalami tekanan ini, kami yakin Tuhan, bahwa ada pelangi kasih yang sedang Tuhan rancang bagi kami. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Kami berdoa bagi iman kami, pribadi lepas pribadi, biar semakin berharap kepada Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami kasihi. Dalam daftar-daftar doa kami sudah ada list nama-nama mereka. Kami ucapkan dengan iman, di dalam nama Yesus Tuhan sayang kepada mereka. Kami berdoa bagi para pasangan, mungkin dia suami, mungkin dia istri, yang sedang kurang setia dengan keluarganya. Karena goncangan-goncangan hidup yang sedang dialami. Karena tawaran-tawaran dunia yang diperhadapkan. Dan dia tergiur di dalamnya. Kami berdoa, kembalikan dia. Dalam nama Yesus, tolong. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang tertekan jiwanya. Karena persoalan dalam keluarga, persoalan ekonomi, persoalan di dalam relasi antara pekerja dengan bos. Tuhan kami berdoa, pulihkan. Kami berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan yang sedang ada di dalam tekanan jiwa karena dosa, karena pelanggaran yang mereka lakukan. Dan mungkin di antara mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang sempat terlibat di dalam aktivitas dosa dan mereka merasa tekanan itu datang dalam diri mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, kasih karuniamu atas mereka. Mereka dipulihkan oleh Tuhan. Ini menjadi sebuah evaluasi yang baik untuk mereka bisa menjaga diri, tetap dekat dengan Tuhan. Ajar untuk kami terus berharap pada Tuhan. Terima kasih banyak, terpujilah namamu. Pagi ini kami berdoa, berkat-Mu atas Indonesia, berkat-Mu atas kota di mana kami berada. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin di negeri ini, baik yang ada di tingkat pusat, di tingkat daerah, wilayah, kelurahan, RT, RW. Berkati semua, berkati dengan takut akan Tuhan. Mereka yang belum masuk di dalam penyelamatan Tuhan, selamatkanlah mereka melalui setiap tekanan jiwa yang terjadi. Munculkanlah hamba-hamba Tuhan untuk hadir, mengkonfirmasikan bahwa ada pertolongan di dalam nama Yesus. Terpuji namamu. Kami berdoa bagi kaum rohaniawan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah pendeta, penginjil, pemberita firman Allah. Sebagai apapun mereka melayani Tuhan. Doa kami pagi ini di dalam nama Yesus. Tuhan berkati semuanya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anak laki-laki, persekutuan oleh Rohul Kudus, memimpin, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.